Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami berupa analisis data ujaran kebencian. Next. Anggota kelompok kami yaitu Fida Suci Rahmani, Rosa Amalia Nursinta, Elviana Saputri, Gina Rahma, dan Meisya Astarika Putri. Next. Yang akan kami bahas ada analisis data eksplorasi, kemudian dilanjutkan dengan vektorisasi, topic detection, dan klasifikasi. Next. Berikut kami tampilkan dataset yang diperoleh dari data label JSON. Dataset ini berjumlah 26 variabel, yaitu created at, date, time, user ID, username, name, text, mention, URLs, photos, replies account, retweets count, likes account, hashtags, link, retweet, near, quote, URL, geo, source, user RT ID, retweet ID, reply to retweet date, dan label. Next. Selanjutnya ada analisis data eksploratif. Selanjutnya. Pertama, kita ingin mendapatkan tweet dengan nilai retweet tertinggi berdasarkan analisa data eksploratif menggunakan Python. Kami mendapatkan tweet dengan nilai retweet tertinggi ada pada urutan ke-6995 dengan teks tertera pada gambar. Selanjutnya. Kedua, kita ingin mendapatkan tweet dengan likes tertinggi. Berdasarkan analisa data eksploratif menggunakan Python, kami mendapatkan tweet dengan nilai likes tertinggi ada pada urutan ke-8300 dengan teks tertera pada gambar. Selanjutnya. Ketiga, kita ingin mendapatkan tweet dengan nilai reply tertinggi. Berdasarkan analisa data eksploratif menggunakan Python, kami mendapatkan tweet dengan nilai reply tertinggi ada pada urutan ke-10.805 dengan teks tertera pada gambar. Selanjutnya, kita ingin mendapatkan username dengan yang paling sering dimention di dalam konten tweet berdasarkan analisa data eksploratif menggunakan Python. Kami tampilkan 5 username yang sering dimention, yaitu Pak Joko Widodo, Denny Siregar, DPP PKB, Anies Baswedan, dan Kemendes PDTT. Kemudian, selanjutnya, kita akan menampilkan top 10 kata menggunakan unigram, bigram, dan trigram dalam bentuk word cloud tertera pada gambar berikut ini. Kata top di unigram yaitu cebong, bangsa, manusia, dan lain-lain. Sedangkan kata top bigram yaitu terus bangsa, generasi terus, dan lain-lain. Dan kata top trigram yaitu generasi terus bangsa, pecah belah bangsa, dan lain-lain. Selanjutnya. Kemudian kita ingin mendapatkan analisis data waktu berkaitan dengan peak time, tanggal dengan konten head speech terbanyak, tertera pada gambar. Selanjutnya, kita akan mendapatkan analisis data waktu berkaitan dengan peak time, tanggal dengan konten non-head speech terbanyak, tertera pada gambar. Selanjutnya. Kemudian ada vektorisasi atau vector extraction. Next. Teori term frekuensi atau TF merupakan pembobolan frekuensi dari munculnya setiap kata dalam sebuah dokumen. Semakin sering munculnya suatu kata atau TF-nya tinggi pada dokumen tersebut, maka bobotnya semakin besar pula sehingga memberikan nilai kesesuaian yang tinggi. Next. Feature extraction, frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF. Frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF yaitu ukuran statistik yang menggambarkan pentingnya istilah untuk dokumen yang dalam koleksi atau korpus. Parameter ini digunakan dalam faktor pembobot pencarian informasi, penambangan teks, dan pemodelan pengguna. Nilai TF-IDF bertambah sejalan dengan muncul banyaknya istilah yang bergantung pada jumlah dokumen dalam korpus. Berikut merupakan contoh perhitungan manual dari TF-IDF. Perhitungan manualnya pada dokumen 1, istilah saya berjumlah 1, istilah sedang berjumlah 1, istilah belajar berjumlah 2, istilah menghitung berjumlah dengan 2. Kemudian contoh untuk dokumen 2, istilah saya berjumlah 1, istilah sedang berjumlah 1, istilah membaca berjumlah 3, istilah kalimat berjumlah dengan 2. Next.
Kemudian kita akan menghitung TF-IDF-nya. Di dalam frekuensi mentahnya, TF yaitu frekuensi istilah saya dalam tiap dokumen. Pada dokumen 1 dan dokumen 2, istilah saya muncul sekali. Pada dokumen 2 mempunyai kata yang lebih banyak daripada dokumen 1. Maka dokumen 2 memiliki frekuensi relatif lebih kecil. Kemudian, kita akan menghitung TF dari istilah saya pada dokumen 1, itu dengan rumus banding istilah saya pada dokumen 1 per banding istilah pada dokumen 1, yaitu 1/5 menghasilkan 0,2. Kemudian TF istilah saya pada dokumen 2 menghasilkan nilai 1/7 sama dengan 0,14. Setiap korpus nilai IDF akan tetap dan mengikuti jumlah dokumen yang memiliki istilah saya. Korpus di mana semua dokumennya mempunyai istilah saya, yaitu dengan menghitung IDF-nya dengan istilah saya pada dokumen dengan rumus log per n per nt, yaitu log 2/2 sama dengan 0. Jadi diperoleh nilai TF-IDF-nya dengan istilah saya yaitu 0. Istilah saya ini tidak begitu penting karena muncul di semua dokumen. Kemudian akan menghitung TF-IDF-nya. TF-IDF dari saya pada dokumen 1 yaitu menghasilkan 0,2 dikali 0 sama dengan 0. TF-IDF saya, istilah saya pada dokumen 2 yaitu 0,14 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian diberikan contoh lainnya yaitu istilah membaca muncul sebanyak 3 kali yang hanya terdapat pada dokumen 2. TF dari istilah membaca pada dokumen 1 menghasilkan 0/5 sama dengan 0. TF membaca pada dokumen 2 menghasilkan 3/7 ekuivalen dengan 0,429. Kemudian menghitung IDF dari istilah membaca pada dokumen, yaitu sama dengan log 2/1 menghasilkan 0,301. Kemudian untuk mencari TF-IDF-nya yaitu TF-IDF dari istilah saya pada dokumen 1 sama dengan TF istilah membaca pada dokumen 1 dikali IDF membaca pada dokumen, yaitu 0 kali 0,301 sama dengan 0. TF-IDF dari istilah saya pada dokumen 2 sama dengan TF membaca pada dokumen 2 dikali IDF baca pada dokumen menghasilkan 0,429 dikali 0,301 ekuivalen dengan 0,129. Next. Kemudian fitur extraction frekuensi inverse dokumen frekuensi TF-IDF dengan Python. Berikut merupakan faktorisasi TF dengan Python. Next. Kemudian ada faktorisasi TF-IDF menggunakan Python. Di sini diperoleh diinisialisasikan min underscore def-nya itu 5 dan max underscore def-nya itu 0,95. Parameter min underscore df digunakan untuk menghapus istilah yang muncul terlalu jarang. Pada codingan Python di layar diinisialisasikan bahwa min underscore df itu 5, berarti abaikan istilah yang muncul dalam kurang dari 5 dokumen. Kemudian untuk parameter max underscore df yaitu untuk menghapus istilah yang muncul terlalu sering, juga dikenal sebagai kata-kata berhenti khusus korpus. Pada codingan Python di layar diinisialisasikan max underscore def-nya itu 0,95. Berarti abaikan istilah yang muncul dalam lebih dari 95% dokumen. Default untuk min underscore df dan max underscore df masing-masing 1 dan 1,0. Ini pada dasarnya mengatakan jika istilah saya ditemukan hanya dalam satu dokumen, maka itu diabaikan. Demikian pula jika ditemukan di semua dokumen, maka 100% atau 1, maka diabaikan juga. Kemudian akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya, kita ke topik detection menggunakan algoritma mini-batch k-means. Yang pertama adalah latar belakang klasterisasi mini-batch k-means. Klasifikasi merupakan pengelompokan data berdasarkan kesamaan label. Contohnya dalam mengklasifikasi bunga iris dengan mengelompokkan data yang telah berlabel yaitu bunga iris virginica, versicolor, dan sentosa. Sedangkan klasterisasi merupakan pengelompokan data yang berdasarkan kemiripan data. Bisa saja tidak ada labelnya. Kemiripan ini dapat dilihat dari nilai-nilai atributnya. Algoritma pengelompokan mini-batch k-means adalah algoritma k-means yang dapat digunakan saat pengelompokan data pada himpunan data besar. Mini-batch k-means menggunakan batch data kecil, acak, ukuran tetap untuk disimpan dalam memori dan kemudian
Dengan setiap iterasi, sampel acak dari data dikumpulkan dan digunakan untuk memperbarui klaster. Terkadang kinerjanya lebih baik daripada algoritma K-means saat bekerja pada himpunan data besar, karena tidak memerlukan pengulangan di seluruh himpunan data. Next. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan mini batch K-means. Kelebihannya itu yaitu keuntungan utama dalam menggunakan algoritma mini batch K-means adalah mengurangi biaya komputasi untuk menemukan klaster dan terkadang kinerjanya lebih baik daripada algoritma K-means saat bekerja pada himpunan data besar, karena tidak memerlukan pengulangan di seluruh himpunan data sehingga konvergennya lebih cepat. Lalu kekurangannya itu, jumlah data pada setiap batch-nya tidak boleh lebih kecil dari banyaknya klaster. Next. Lalu sini ada contoh perhitungan manualnya. Di sini terdapat data sebanyak 20 data dengan 2 buah features, yaitu indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Langkah yang pertama pada algoritma mini batch K-means adalah membagi data ke dalam beberapa batch. Pada contoh ini, sebanyak 20 data dibagi ke dalam 4 batch dengan ukuran setiap batch-nya berisikan 5 data. Kemudian 20 data ini akan dikelompokkan ke dalam 2 klaster. Next. Langkah yang kedua yaitu menentukan centroid awal untuk iterasi pertama. Pada contoh ini, centroid batch pertama dipilih secara acak, yaitu memisahkan data kedua dan data keempat sebagai centroid awal. Langkah yang ketiga yaitu menghitung jarak data terhadap centroid yang dipilih. Pada contoh ini, perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Langkah yang keempat yaitu membandingkan selisih jarak data terhadap centroid 1 dan centroid 2. Untuk menentukan kelompok mana yang menjadi klaster objek, pilih selisih jarak yang terkecil atau terdekat antara objek dan centroid. Selisih jarak terkecil terhadap centroid ke N akan menjadikan klaster N menjadi klaster objek tersebut. Next. Langkah yang kelima yaitu melakukan iterasi kedua untuk mengetahui apakah klaster sudah konvergen atau belum. Iterasi kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti iterasi pertama, namun dengan titik sentroid yang baru, yaitu rata-rata dari setiap data di dalam klaster yang didapat pada iterasi pertama. Langkah yang keenam yaitu jika pada iterasi kedua klaster yang didapat belum konvergen, lakukan pengulangan atau iterasi berikutnya sampai menemukan klaster yang tetap atau konvergen. Langkah yang ketujuh yaitu lakukan langkah yang sama pada batch-batch berikutnya, seperti proses pada batch pertama. Klasterisasi berhenti jika seluruh data telah mendapatkan klaster yang tetap atau konvergen. Dan untuk sedekotnya bisa dilihat pada gambar. Next. Lalu di sini ada grafik elbow dengan vektorisasi TF untuk mengetahui jumlah klaster optimal yang dapat digunakan. Untuk menentukan jumlah klaster optimal, kita pilih nilai K pada grafik elbow yang titik setelah inersia mulai menurun secara linear. Dan untuk data ini, dengan vektorisasi TF, kami menggunakan jumlah klaster yang optimal, yaitu 8. Next. Next. Lalu sini juga ada grafik elbow dengan vektorisasi TF-IDF untuk mengetahui jumlah klaster optimal yang dapat digunakan. Untuk vektorisasi TF-IDF ini kita menggunakan jumlah klaster optimal yaitu 6. Next. Berdasarkan clustering mini batch K-means dengan membandingkan vektorisasi TF dan TF-IDF menggunakan teknik elbow, diperoleh jumlah klaster sebanyak 8 klaster untuk vektorisasi TF dan 6 klaster untuk vektorisasi TF-IDF. Oleh karena itu, kami memilih model dengan jumlah klaster yang lebih kecil, yaitu 6 klaster, yang didapat dari vektorisasi TF-IDF, seperti visualisasi yang terlihat pada gambar berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah klasifikasi. Nah, pada model dataset sebelumnya, kami menggunakan klasifikasi K-nearest neighbor untuk melakukan forecasting terhadap data, yaitu data ujaran kebencian dan non-kebencian. Namun sebelum menentukan K-nya, kami menggunakan grid CV dalam mengoptimalkan pengelompokan
cluster. Kemudian dari sini kita temukan bahwa H optimalnya adalah 13. Baru kami modelkan dengan nearest neighbor. Sehingga diperoleh hasil prediksi dan hasil evaluasi dari model kami gunakan matrix contribution matrix. Dari sini kita peroleh akurasinya sebesar 78%, yang artinya model sudah dikatakan cukup baik dalam melakukan prediksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.